warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah psikologi belajar. 1. Apakah yang dimaksud dengan psikologi belajar dan apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Psikologi belajar merupakan teori-teori psikolog mengenai belajar, terutama mengupas cara individu dalam belajar atau melakukan pembelajaran. Manfaat dari mempelajari psikologi belajar yaitu agar calon guru dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas belajar dan dapat memberikan layanan yang tepat kepada siswa. Yang kedua, metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Yaitu 1. Eksperimental atau percobaan. Pada suatu rentang waktu tertentu dapat dilakukan eksperimen untuk mengumpulkan data. Pemberian perlakuan-perlakuan pada peserta didik atau siswa, kemudian diamati hasilnya. Yang kedua yaitu observasi. Bahasa lainnya adalah pengamatan. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada seorang peserta didik atau sekelompok peserta didik dengan cara yang sistematis. Yang ketiga, metode riwayat hidup dan klinis. Metode riwayat hidup adalah metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Metode klinis dilakukan dengan menyelidiki perilaku seorang peserta didik yang banyak melakukan perilaku menyimpang dan dapat membuatnya kesulitan belajar atau menghambat perkembangan belajarnya. Yang keempat yaitu metode tes. Pada metode ini diajukan berbagai pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik. Kemudian akan diamati kondisi psikologisnya. Tes dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu. Biasanya, tes dimanfaatkan untuk keperluan praktis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, mengapa perkembangan dan belajar tidak bisa dipisahkan? Jawabannya, perkembangan adalah dampak dari kegiatan belajar manusia, apakah dari pengalaman maupun kematangannya. Lalu, yang dimaksud dengan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dan dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Dan pertanyaan yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan belajar dan ciri-ciri belajar. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ada beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Dan yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar. Pada umumnya akan menetap dan permanen. Yang ketiga, proses belajar. Umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa atau proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, dan kerusakan fisik. Selanjutnya, yang kelima, pada pembelajaran tema anggota keluargaku kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut?
dan jenis belajar apa saja yang dapat dilakukan siswa tersebut. Aktivitas yang dapat dilakukan siswa pada pembelajaran tema mengenai anggota keluargaku yaitu dengan siswa dapat memperkenalkan anggota keluarganya seperti ayah, ibu, kakak ataupun adik kepada ibu guru. Kemudian, siswa bertanya kepada ayah dan ibunya siapa saja anggota keluarganya yang lain. Selanjutnya, siswa dapat membuat frame foto anggota keluarganya menggunakan media stick es krim ataupun kreasi piring styrofoam. Selanjutnya, siswa dapat menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan anggota keluarga. Contohnya seperti lagu Kepadamu Mama Papa. Jenis-jenis belajar dilaksanakan pada pembelajaran tema anggota keluargaku. Di situ jenis-jenis belajarnya ada dua, yaitu pertama kognitif dan yang kedua konstruktivisme. Kalau kognitif karena dia membayangkan atau memikirkan keluarganya, dan kalau yang konstruktivisme karena dia membuat frame foto anggota keluarganya menggunakan media stick, es krim atau styrofoam. Jadi dia membuat pengetahuannya sendiri dan realita ditentukan oleh pengalaman siswa tersebut.